muid nawawi empah. Senantiasa kita membacakan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat kita menjadi syafaat yang dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk efisiennya waktu, marilah kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Untuk materi tulisan materi kajian kita sudah kami share melalui WhatsApp group dan akan kami share juga melalui chatroom di Zoom dan di live streaming YouTube kita. Baik, silahkan kami beri kesempatan kepada Ustaz kita untuk memberikan materi. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Mudah-mudahan karunia ini membuat kita semakin dekat pada Allah, bukan malah membuat kita makin jauh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya bisa menjadi milik kita di hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta Zoomyun dan Zoomyat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga ada YouTubeyun dan YouTubiat ya. Mungkin ada yang menyimak lewat YouTube. Di kesempatan ini kita akan berbicara tentang hijrah. Tapi saya teringat tadi setiap kita membuka kajian Islam Kafah ini selalu ada lagu apa tadi itu, Iktiraf ya. Mungkin kayaknya suaranya ini Hadat Alwi. Karena seringnya mendengar itu, maka di acara ini dan yang sering membawakan acara ini bersama saya adalah Ustadz Karim Bakri, maka setiap dengar lagu itu dimanapun yang terngiang wajahnya Ustadz Karim Bakri. Ya seperti itulah ya, seperti itu. Maksud saya seperti itu adalah kita kan bicara tentang memperbutkan makna hijrah. Nah, hijrah juga seperti itu. Ketika kita dengar nama hijrah atau dengar kata hijrah, maka yang terbayang apa itu adalah tergantung apa yang diisi oleh informasi kepada kita. Ya, sama misalnya tadi saya dengar lagu Iktirafnya Hadat Alwi, karena seringnya diisi dengan wajahnya Ustadz Karim Bakri, maka di tempat lain ketika saya mendengar lagu itu, maka yang teringat adalah wajahnya Ustadz Karim Bakri. Nah, sama dengan hijrah ini. Hijrah adalah sebuah kata yang kemudian maknanya bisa berbeda. Saya tidak tahu dengan teman-teman sekalian atau para Zoomyun dan Zoomyat yang dimuliakan Allah. Ketika dengar kata hijrah, apa yang terbayang? Saya tidak. Kalau saya pribadi, saya terbayang misalnya sekelompok artis. Kalau ada dengar kata hijrah, ya yang terbayang di kepala saya itu sekelompok artis. Ustadz Karim Bakri senyum-senyum, mungkin dia mengalami yang sama. Apakah hijrah dulu begitu maknanya hadir sekelompok artis? Ya tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan memperebutkan makna. Itulah yang dimaksud memperebutkan makna. Setiap kata tanda petik pada dasarnya itu kosong, tidak ada isinya. Kitalah yang mengisinya, atau informasilah yang mengisi, manusialah yang mengisi maknanya, kemudian menjadi makna. Maka itulah yang saya sebut dengan memperebutkan makna, karena maknanya sesungguhnya apa itu tergantung bagaimana mengisinya. Sama dengan ini, ada di belakang saya ada tulisan apa? Kajian Islam Kafah, ya. Ini juga perebutan makna ini, perebutan makna.
Dulu mungkin kalau dengar kata kafah, wah masuk Islam kafah itu berarti berhenti kerja dari kerja misalnya bank konvensional pindah ke bank syariah misalnya. Oh kamu belum kafah nih Islamnya, harus pindah dari sini ke sana. Jadi kafah ya. Nah terjadi perebutan makna. Nasaruddin Umar Office mau mengisi makna lain. Mau mengisi makna berbeda. Kafah tetap namanya, tetapi mau diisi dengan makna berbeda. Kalau Ustadz Kafah itu kayak Ustadz Ya Hidayat, ini Kafah ini. Ada jenggotnya dan sebagainya, ini Ustadz Ya Hidayat. Dulu bayangan kita tentang hijrah atau kafah ya begitu. Kalau tidak berjenggot, tidak kafah. Jadi tapi apakah kafah begitu? Itu tergantung perebutan makna. Perebutan makna maksudnya bagaimana dia diisi. Bagaimana dia diisi. Atau contoh lain, misalnya ulama ya. Dulu ulama sebuah yang keramat ya, nggak sembarang orang jadi ulama. Tapi sekarang Abdul Muid juga sudah bisa jadi ulama. Jadi seleksi ulama lebih longgar. Dulu nggak gampang. Di kampung saya saja dulu banyak ustadz tapi tidak ada yang jadi kiai. Cuma satu kiai di kampung saya. Sekarang kiainya banyak banget. Sekarang kiai di kampung itu banyak. Umur saya sampai 30-an itu cuma satu kiai. Nah, sekarang saya balik lagi di umur 40-an. Oh, udah ada hampir 10 atau bahkan lebih kiai. Berarti ada perebutan makna di sini. Oke, nah hijrah ya. Kita fokus ke hijrah. Hijrah ini menurut saya ya mengalami pencutan makna. Makna hijrah sekarang itu bernuansa apa? Bernuansa eksklusif. Ini hijrah, ini enggak hijrah. Jadi, itu kan eksklusif. Dia menjadi milik sekelompok orang dan bukan milik kelompok orang lain. Ya, kemudian hijrah itu seperti konsekuensi dia eksklusif, ya dia kemudian menyendiri, dia berbeda dengan yang lain. Misalnya sekarang ada namanya tahun baru hijrah. Tapi kemudian tahun baru hijrah sebagai lawan bagi tahun baru Masehi. Itu kan makna. Pokoknya kita harus meramaikan tahun baru hijrah. Kalau perlu ada book fair, Islamic book fair. Ada biasanya Islamic book fair itu di Muharram sebagai perlawanan terhadap tahun baru Masehi. Nah, itu kan makna yang diisi kepada hijrah itu. Apakah hijrah ketika lahir, tahun baru hijrah saat lahirnya itu maknanya? Tentu saja tidak. Tidak ada misalnya kita mau bikin lawan tanding buat tahun baru Masehi yuk ya. Kita bikin juga tahun baru sendiri. Tidak selalu seperti itu maknanya. Nah, bagi saya yang paling parah adalah ketika hijrah itu kemudian bermakna surut ke masa lampau. Jadi hijrah itu kembali ke masa lampau. Makanya kalau ada pamflet hijrah, gambarnya unta, apa. Jadi selalu, kenapa bukan pesawat jet? Kenapa tidak begitu? Ya karena ya makna yang diisikan ya harusnya hijrah itu adalah menyongsong masa depan, bukan kembali atau surut ke masa lalu. Ya. Apakah ya saya punya alasan untuk mengatakan itu. Bagi saya ada dua alasan minimal untuk mengatakan apa yang saya bilang tadi. Karena bagi saya hijrah itu sesuatu spirit keterbukaan, bukan spirit membedakan diri dari yang lain, bukan spirit ketertutupan, bukan spirit eksklusivitas, tetapi justru inklusivitas. Kemudian hijrah itu berarti menyongsong masa depan. Nah, alasannya apa? Ada dua alasan yang saya ingin sampaikan. Pertama, alasan pemilihan momentum hijrah sendiri sebagai awal penanggalan Islam. Spirit yang kedua adalah spirit hijrah itu sendiri. Jadi ada dua alasannya. Pertama adalah momentum hijrah sebagai awal penanggalan, pemilihannya. Kemudian yang kedua adalah spirit hijrah. Mari kita lihat alasan yang pertama.
pemilihan momentum hijrah sebagai awal penanggalan Islam itu adalah tanda bahwa Islam itu inklusif. Islam itu terbuka. Mengapa demikian? Sesungguhnya banyak pilihan peristiwa di dalam Islam yang bisa saja dipilih menjadi awal penanggalan Islam. Banyak peristiwa. Ya misalnya kelahirannya Nabi, bulan Rabiul Awal. Ya bisa saja itu dianggap sebagai awal penanggalan. Kenapa tidak? Dan itu penting kan? Atau wafatnya, hari wafatnya. Diduga wafat dan lahirnya itu sama tanggal. Tapi tidak itu yang dipakai, bukan itu yang dipakai. Kemudian ada peristiwa besar juga dalam Islam, yaitu wahyu pertama turun. Tapi tidak juga dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Padahal apa kurang pentingnya wahyu pertama turun? Kemudian ada peristiwa besar lain, yaitu Isra Miraj pada bulan Rajab. Kenapa itu bukan dijadikan awal penanggalan Islam? Apa kurang pentingnya? Itu menandakan kewajiban sholat. Kemudian ada kemenangan, misalnya perang Badar misalnya. Kenapa bukan itu menjadi awal penanggalan? Bukankah Islam itu adalah kegemilangan perang yang pertama? Atau mungkin Fathu Makkah. Kenapa bukan Fathu Makkah yang dijadikan momentum penanggalan? Ya bukan. Fathu Makkah adalah tentang Islam. Kemenangan perang Badar adalah tentang Islam. Isra Miraj adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian wafat atau lahirnya adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Nah, semua itu bisa saja menjadi momentum penanggalan, tetapi tidak itu yang dipilih. Nah, apa yang bisa kita lihat di sana? Bahwa penentuan penanggalan Islam dengan menjadikan hijrah sebagai momentum adalah tanda bahwa ini bukan tentang pribadi Rasulullah. Jadi kalau pribadi Rasulullah SAW yang ingin ditonjolkan, kenapa bukan tanggal lahirnya? Bukan hari lahirnya. Tapi ini bukan tentang Rasulullah. Beda misalnya kalau Masehinya, konon kabarnya tahun Masehi, misalnya kan kelahirannya Nabi Isa. Tapi Rasulullah tidak. Berarti ini bukan tentang pribadi Rasulullah. Kenapa bukan Fathu Makkah? Fathu Makkah adalah kemenangan Islam. Itu bukti bahwa ini juga bukan tentang Islam. Jadi bukan tentang pribadi Rasulullah dan juga bukan tentang Islam. Tetapi tentang apa? Tentang Islam juga, tetapi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW juga adalah rahmatan lil alamin. Nah, itu alasan pertama, keterbukaan Islam tentang pemilihan momentum hijrah. Alasan yang kedua adalah tentang spirit hijrah itu sendiri. Ada spirit hijrah yang sekali lagi adalah spirit inklusif, ya, demi peradaban. Mengapa itu saya katakan demikian? Kita tahu bahwa saat di Makkah, titik titik sentral Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Setiap kenyataan, setiap problem atau setiap kenyataan lah, jangan kalau problem terlalu negatif, setiap kenyataan harus dilihat bagaimana Al-Quran berkata. Harus dilihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW merespon lewat hadis, ya, atau perkataan, perbuatan, dan pengakuan sifat Rasulullah. Jadi pada masa itu, pada era Makkah, ya, itu adalah bagaimana Al-Quran dan bagaimana Rasulullah. Namun hijrah itu adalah sebuah revolusi yang mengubah
Tapi tetap saja Al-Quran itu penting dan Nabi Muhammad tetap penting. Tidak mengubah itu. Yang dimaksud mengubah di sini adalah ada tambahan. Ada tambahan yang juga penting dan tidak boleh dilupakan untuk memahami realitas. Bukan hanya Al-Quran dan bukan hanya hadis, tetapi ada yang bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah. Nah, apa isi Piagam Madinah? Piagam Madinah itu isinya adalah jaminan bagi masing-masing suku, jaminan bagi masing-masing agama, jaminan bagi masing-masing adat ya, untuk melaksanakan yang dia mau. Apa agamanya, apa adatnya, apa sukunya. Dia melakukan halal itu sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang menjadi kebiasaan dia. Nah, itu isinya Piagam Madinah. Kemudian isinya yang lain adalah aturan saling membantu demi perdamaian di wilayah Madinah. Aturan yang lain yang lahir dari Piagam Madinah adalah kewajiban bersama untuk saling menjaga dari ancaman dari luar Madinah. Nah, semua diserahkan ke masing-masing agama, masing-masing suku, masing-masing adat. Kalaupun Nabi Muhammad SAW terjun atau terlibat dalam satu hal, itu ketika terjadi perselisihan antara mereka. Dan kita ingat memang Rasulullah diajak ke sana atau diundang ke Yathrib adalah untuk menyelesaikan perselisihan puluhan tahun yang terjadi di sana, dan Nabi Muhammad SAW dianggap adalah sosok yang mampu menyelesaikan persoalan. Jadi ketika berkaitan dengan perselisihan barulah Rasulullah turun tangan. Tapi kalau berkaitan dengan aturan, adat, pelanggaran bahkan disesuaikan dengan adat masing-masing, agama masing-masing. Nah, hijrah inilah yang memberikan warna baru bahwa ada rujukan di dalam kehidupan ini selain Al-Quran dan selain Nabi Muhammad SAW atau hadis. Ada. Jadi kalau misalnya kita hanya merujuk dalam kehidupan ini hanya Al-Quran dan hadis, berarti tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kenapa? Sunnah Rasulullah itu ada yang lain selain Al-Quran dan hadis. Apa? Yaitu kesepakatan bersama dalam bentuk Piagam Madinah tadi. Kesepakatan bersama seluruh elemen masyarakat yang bukan saja masyarakat Islam, tetapi masyarakat non-Islam. Bukan hanya Arab, tetapi Ajam atau non-Arab. Karena itulah sering disebut bahwa hijrah adalah momentum Islam yang berubah dari sekelompok masyarakat seragam di dalam agama dan keyakinan, sebagaimana di Makkah ya, itu kan seragam, berubah menjadi ummah. Ummah itu tidak seragam. Saya pikir ini penting. Kita sering mengatakan ummah itu beragam, seragam, misalnya umat manusia, seragam. Ya tidak, kan manusia banyak. Ada saya, ada Abdul Karim, kan banyak. Punya keyakinan masing-masing, punya selera masing-masing. Saya nggak tahu, Ustaz Abdul Karim seleranya apa? Apakah Manchester United atau Real Madrid? Beda-beda. Ada mazhabnya apa dan sebagainya. Jadi disebut ummah. Ummah itu bukan keseragaman isinya, tapi keberagaman. Nah, hijrah adalah momentum perubahan Islam dari proyek individu. Jadi pada waktu di Makkah itu proyek individu. Ya, bagaimana orang masuk Islam, bagaimana menjadi manusia yang baik, seterusnya. Tetapi ketika pindah ke Yathrib dan berubah namanya menjadi Madinatun Nabi Al-Munawwarah, maka proyeknya bukan lagi proyek individu, tetapi proyek sosial. Ya, proyek sosial dalam arti apa? Ya, banyak orang di dalam masyarakat sosial. Dan juga perlu diketahui, hijrah itu bukan proyek mengislamkan masyarakat. Bukan. Jadi Nabi berpindah ke sana untuk menyelesaikan problem pertikaian masyarakat Muslim. Bukan Nabi ke sana untuk mengislamkan orang sana. Bukan. Kalau ada yang masuk Islam, nggak ada masalah. Itu lebih baik lagi. Tetapi bukan itu tujuannya. Tetapi bukan proyek mengislamkan masyarakat, tetapi proyek Islam, tetap proyek Islam, merangkul semua elemen masyarakat yang berbeda demi kemajuan peradaban. Karena itu posisinya jadi seperti ini. Ada Al-Quran, ada hadis, ada Muhammad SAW. Keduanya harus bersanding dengan sesuatu yang lain. Apa itu? Kreativitas manusiawi.
Ya, kreativitas manusiawi. Apa saja bentuk kreativitas manusiawi? Kebetulan contoh Piagam Madinah adalah kreativitas dalam bentuk sebuah fakta, sebuah kesepakatan. Nah, kreativitas manusia itu bukan cuma itu, banyak yang lain. Ada dalam bentuk undang-undang, ada dalam bentuk penemuan ilmu pengetahuan, sangat ada dalam bentuk kajian Islam kafah. Ya, ini kan juga kesepakatan manusia, ya, kesepakatan orang di Nuo untuk melaksanakan atau mengadakan acara seperti itu. Jadi selain ada Al-Quran dan Hadis, ada juga kreativitas manusia. Apapun bentuknya, bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan. Karena itu sesungguhnya Islam tujuannya adalah peradaban. Karena Islam bertujuan pada peradaban yang baik, maka kreativitas manusiawi itu tidak pernah diabaikan di dalam Islam. Tidak hanya Al-Quran dan Hadis. Karena itu tidak relevan selalu mempertentangkan antara kreativitas manusiawi dengan Al-Quran dan Hadis, itu tidak relevan. Karena ketiganya punya posisi-posisinya sendiri. Nah, memang dalam kenyataannya Islam tidak langsung menjadi sebuah peradaban besar ya di Madinah, belum. Tapi itu kemudian terjadi beberapa dekade ya setelah itu, karena memang ya peradaban kan tidak dibangun dalam semalam. Kecuali Prambanan ya, Prambanan dibangun semalam. Tetapi atau candi apa itu? Prambanan apa yang lain? Nah, namun dasar-dasar peradaban itu telah ada di Madinah. Apa dasar-dasar peradaban itu? Inklusivitas, keterbukaan, kemudian merangkul perbedaan bersama-sama dengan masyarakat berbeda, membangun peradaban, dan kesediaan untuk menyongsong masa depan, bukan untuk kembali ke masa lalu. Nah, karena itu konsekuensinya Islam ya tidak pernah alergi terhadap yang asing, termasuk ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam atau berasal dari luar Arab, ya, atau tradisi serta budaya yang berasal dari luar Islam. Ini saya pikir batik saya ini berasal dari luar Islam. Tapi tidak masalah kan? Tidak pernah di masalah. Nah, hijrah adalah proses bagi umat Islam untuk keluar dari keseragaman hidupnya, seperti di Makkah. Itu kan seragam. Ya, Arab, penduduk Makkah, dan seterusnya. Islam sudah menjadi takdir bagi Islam untuk menjadi agama bagi beragam orang. Banyak macamnya orang. Banyak macamnya budaya. Orang masing-masing orang itu membawa budaya masing-masing. Islam sudah ditakdirkan untuk menjadi agama bagi banyak orang, agama bagi banyak budaya. Nah, karena itulah Islam sejak dini, ya, sejak awal itu dibiasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menerima perbedaan-perbedaan. Karena kita perlu ingat, hijrah pertama itu bukan ke Madinah, tapi kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi, itu ke Habsyah. Nah, Habsyah itu siapa di sana? Itu kerajaan Kristen. Dan kemudian Islam diterima di sana. Umat Islam diterima di sana dengan baik oleh manusia berbeda, oleh keyakinan yang berbeda. Nah, di sanalah umat Islam diterima. Dan karena itu sungguhnya pelajaran dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa Islam nanti akan berkembang, bertemu dengan orang berbeda, bertemu dengan budaya berbeda, dan semua harus saling merangkul ya, dalam kedamaian dan demi menyongsong peradaban di masa depan. Nah, saya kembali kepada hijrah yang sekarang. Apakah hijrah yang sekarang begitu? Ya, merangkul perbedaan atau justru memperkuat perbedaan? Menjunjung tinggi keseragaman. Ya, pokoknya kalau Anda hijrah berarti Anda begini. Tidak begitu. Apakah seperti itu? Kayaknya sih seperti itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka ya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, hijrah yang sekarang adalah penegasan terhadap perbedaan. Jadi, kalau hijrah, berarti Anda harus berbeda. Itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ketika Anda hijrah, berarti Anda harus melawan. Kalau perlu, pertaruhkan perdamaian demi perbedaan. Kalau perlu, perang atas nama hijrah. Dan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad. Saya kira itu sebagai pengantar
Ternyata nggak nyampe setengah jam ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi ibu bapak yang ingin bertanya. Disilahkan untuk membuka mikrofonnya atau dapat menuliskan pertanyaan melalui live kita di channel YouTube Nasruddin Umar Office. Kami silahkan. Biasanya penjelasan itu jelas, penjelasan saya itu biasanya jelas. Biasanya tidak ada pertanyaan karena sudah sangat jelas. Kami cek di YouTube belum ada pertanyaan set. Ya, penjelasannya jelas, jadi tidak menimbulkan pertanyaan. Biasanya Ibu Novi ada pertanyaan. Kebetulan. Cuma ada ini Ustadz Rizky Prayogo, katanya nyebut brand. Saya nggak tahu nyebut brand mana tadi. Artis ya? Artis itu kan brand. Artis kan, saya juga artis. Ustadz Karim Bakri juga artis. Kita artis dalam ukuran kita masing-masing. Artis itu kan seniman artinya kan? Yes. Saya juga seniman. Saya jago kaligrafi loh. Tidak pernah juara sih. Maksudnya selalu kalah kalau bertanding. Baik, Seth. Apakah ada tambahan atau? Nggak ada. Saya nggak punya tambahan. Saya cuma bicara hijrah saja. Nah, baik, Seth. Saya mengatakan hijrah ya seperti itu. Tidak ada lagi. Saya terbiasa dengan tema satu. Tidak banyak. Ilmunya cuma itu doang, dikit doang. Jadi tidak bisa. Atau kita cukupkan Seth untuk kajian. Okay. Kalau tidak ada kita ini tutup dengan doa ya. Baik, Seth. Ya. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin adhim wa natubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma shfi maradana warham mautana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz. Sebelum kami menutup, kami ingin menyampaikan untuk kajian malam ini, kajian tasawuf praktis bersama dengan Dr. Abdul Aziz Abbasi diliburkan karena beliau berhalangan hadir, sedang di luar kota. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.